Kenapa? Karena salawat. Insya Allah kita termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah nanti. Insya Allah. Amin. Jarak kita dengan Rasulullah jauh. Sekarang sudah tahun 1445. Jarak dengan Nabi secara tahun 15 abad. Jarak secara kilometer 9.000 kilometer dari Amuntai ke Madinah. Yang nggak percaya ukur sendiri. Jarak nasab jauh. Kalau para habaib jelas nasabnya. Kita nasab nggak jelas, nasib nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau membacakan, kalau Tuan mendengar ceramah Ustadz Somad, jangan lupa bawa mikrofon. Saya mau menyebutkan yang terhormat, saya melihat namanya di dalam handphone. Hilang pula. Yang sama kita hormati Sayyidil Habib Abdullah Al-Habsyi beserta para habaib zuriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi para pencinta zuriat keturunan Rasulullah SAW. Yang kita hormati Kiai Haji Saukani LC, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Hanafi Idar, Kiai Haji Kasful Anwar, Kiai Haji Abdul Halim LC, Kiai Haji Said Masrawan LCMA, kakak kelas saya di Maroko. Ini agak khusus sedikit. Para habaib dan para alim, para ulama hadratul muhtaramin wal mukarramin, Bapak anggota DPRD, Bapak Almin Asar Safari, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pejabat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, TNI, Polri, anggota dewan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa acara di Amuntai? Betul di Amuntai. Lama sekali baca sholawatnya sampai jam setengah 10. Satu, sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo? Batal sholatnya. Kenapa? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak membaca sholawat maka batallah sholatnya. Maka satu hari berapa kali kita bersolawat? Andai tidak bersolawat di luar sholat,
subuh berselawat, zuhur berselawat, asar berselawat, maghrib berselawat, isya berselawat, yang sholat sunat tambah doa berselawat, tahajud berselawat, qabliyah, ba'diyah, sholat sunat tasbih, sholat sunat hajat, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat mutlak. Maka orang yang sholat otomatis dia bersolawat. Itu jawaban pertama nanti kalau ada orang yang bertanya, kenapa acara di Kalimantan itu solawatnya banyak sekali? Karena mereka ingin menjadi orang yang diterima sholatnya dan pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khutbah Jumat tidak sah kalau tidak ada berdiri khatib di atas mimbar. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Maka berdirilah jamaah satu orang. Yang lain kemana? Tidur. Khatib ulangi khutbah. Kenapa? Saking bersemangatnya lupa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak sah kalau tidak ada selawat. Khutbah batal kalau tidak ada selawat. Khutbah batal berubah salat menjadi salat zuhur. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang balik berakal, tidak sakit, tidak musafir, mampu sampai ke masjid, maka dia mesti bisa menyampaikan khutbah. Walaupun dia tidak orang yang alim, tapi dia tahu rukunnya. Berikut ini kita akan melaksanakan sholat zuhur karena khatibnya sudah ditunggu tidak datang-datang. Maka satu orang angkat tangan, saya bisa jadi khatib. Naik dia ke atas mimbar, dia baca rukun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman. Duduk antara dua khutbah. Habis itu dia berdiri lagi, dia ulang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Aqimis shalah. Langsung qoman. Itulah khutbah yang tersingkat. Ketika ada yang komplain, kenapa khutbahnya pendek sekali? Syukur saya bisa, kamu nggak bisa sama sekali. Maka adik-adik hafal salah satu dari rukun itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat tidak sah, khutbah tidak sah. Siapa orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya, dekat tempat duduknya. Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itulah kenapa kita bersolawat sampai setengah 10 malam ini. Kenapa? Karena solawat insyaallah kita termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah nanti insyaallah. Amin. Jarak kita dengan Rasulullah jauh. Sekarang sudah tahun 1445. Jarak dengan Nabi secara tahun 15 abad. Jarak secara kilometer 9.000 kilometer dari Amuntai ke Madinah. Yang enggak percaya ukur sendiri. Jarak nasab jauh. Kalau para habaib jelas nasabnya. Kita nasab enggak jelas, nasib enggak jelas. Jarak kilometer jauh, jarak tahun jauh, jarak nasab jauh, jarak nasib STJ status tak jelas. Tapi kita tidak lupa yang menyebabkan kita dekat dengan baginda adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, kenapa Ustaz hitung 1 2 3 4?
Karena ini tolong ingat baik-baik akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siapa orang nanti yang bisa menolong kita? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung lari, wa ummihi, ibu kandung tidak bisa menolong, wa abi, ayah kandung tidak bisa membantu, wa sahibatihi, istri tidak bisa menolong suami tidak bisa menolong istri, wa bani, anak-anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak. Kita datang sendirian, walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap aku sendirian. Orang yang sendirian ketakutan, orang yang sendirian cemas, orang yang sendirian khawatir. Lalu datang satu penolong sehingga dia menjadi genap. Yang satu itu tunggal, penggenap, namanya syafaat. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Saya tanya ke murid, apa arti water? Air Pak Ustaz, itu water. Water, witr. Innallaha witr, yuhibbul witra. Ganjil, sendirian, tunggal. Wasyaf'i, syafa, genap. Abdul Somad sendirian, takut, cemas. Tapi karena ada yang menolong menjadi syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaat. Dan salah satu yang diizinkan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali dengan izinnya, dan yang bisa memberikan izin adalah Allah, dan yang diberi izin adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ketika tidak ada yang bisa menolong Abdul Somad, ayahnya hilang, ibunya tidak ada, keluarganya tidak bisa, anak-anaknya menyelamatkan diri sendiri, yang mendapatkan pertolongan, yang memberikan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Minta ampun dosa silap salah dengan istighfar. Tapi ada satu lagi cara minta ampun silap dan salah. Salat sunnah taubat, betul. Tapi ada satu lagi cara minta supaya diampunkan dosa. Mandi taubat, tidak salah lagi. Tapi ada cara supaya diampunkan dosa. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan dia balasan 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyi'at, dihapuskan, digugurkan, dilepaskan 10 silap salah dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Semua kita yang hadir malam ini dengan majelis sholawat ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya insyaallah. Dengar baik-baik, suara saya jelas sampai ke ujung. Kalau memang betul suara saya jelas sampai ke ujung, yang di ujung tolong angkat tangan kanan. Berarti betul sampai. Karena di tempat lain saya bilang angkat tangan kanan, semua angkat tangan kiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat bukan hanya sekedar dekat dengan Nabi, berselawat huttan anhu asyara sayyi'at, satu salawat menghapuskan 10 dosa dan kesalahan. Maka insyaallah pulang dari sini dosa-dosa kita kepada Allah bersih, diampunkan Allah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi dosa yang hapus itu dosa kepada Allah. Ada dosa kepada ruku-ruku yang tutup enggak bisa. Dosa pedagang yang terhenti jualan dagangnya enggak bisa. Dosamu kepada Allah, hai Abdul Somad, hapus karena hadir di majelis berselawat diampuntai. Dosamu kepada seluruh pedagang sepanjang jalan tidak bisa. Maka saya tidak lagi minta maaf karena Pak anggota dewan sudah mewakili kita. Beliau tidak hanya wakil kita di parlemen, tapi juga memintakan maaf ke ruko, ke pemilik toko pun dia juga mewakili kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu umat ini lemah, dia tahu
pada saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Saya sangka langit terbelah, ternyata lampu laser. Wa idzal kawakibu tafarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars jatuh seperti tasbih yang putus tali rantai berderai. Wa idzal biharu fujirat, air lautan diledakkan naik ke darat. Bahasa Jepangnya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu panas terik, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai ke leher. Terus terang bukan cuma jamaah yang terpukau melihat tampilan Ustaz Somad malam ini. Saya sendiri pun kaget melihat gambar saya di layar. Saya tadi heran, itu siapa? Oh, saya rupanya. Di mana-mana saya tausiahkan pakai baju putih, pakai peci hitam, pakai sorban, simpel dan sederhana, sampai ke amuntai seperti mau akad. Tapi ini tidak bisa ditolak, guys. Yang ada itu tolak bala. Enggak ada tolak batik. Yang ada itu tolak maksiat. Tidak ada tolak. Mudah-mudahan yang memberikan semua. Ini Casio semua mereknya. Mudah-mudahan yang memberikan ini semua dibalas Allah kebaikan. Dari bunga rangkaian bunga-bunga, masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali melihat bunga ini. Sayangnya nggak bisa dibawa sampai ke Pekanbaru karena besok pagi layu. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa Ustaz pakai semua dari mulai ujung rambut sampai bunga-bunga sampai sorban? Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah pakai, tunjukkan. Kalau kamu dikasih orang sasirangan, pakai. Dikasih Habib sorban, pakai. Supaya apa? Karena kalau kita simpan, orang mulai menduga, ini jangan-jangan udah dijual bajunya. Ini kenikmatan semua. Tapi ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya lepas. Di saat itu yang kita bawa sekaya-kayanya orang, paling banyak 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Pedagang, tukang kain, pabrik tekstil pun kalau mati tidak pakai jas dasi. Semuanya hanya membawa kain digulung macam dodol Garut. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari liang lahat, berdiri kena panas terik di padang mahsyar, tenggelam karena keringat. Dan ketika itu mereka tidak sanggup berlama-lama. Mereka minta supaya diputuskan pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, menghadap kepada Allah, cepat putuskan perkara. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah. Saat Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, nanti kamu jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan, digoda setan. Nabi Adam berdoa, bertaubat kepada Allah. Doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap Allah. Aku memanggil anakku, bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Anaknya tidak mau. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan saya dari air. Enggak perlu. Dia tidak tahu hujannya 40 hari 40 malam, tenggelam semua. Ketika bukit-bukit akan tenggelam, Allah melihat Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna bani min ahli. Ini anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Malu Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang mereka kepada Nabi Musa.
kata Nabi Musa alaihi salam, saat aku naik ke atas bukit Jabal Musa, Sanhedrin naik ke atas bukit Tursina, Bani Israel menyembah lembu Samiri. Mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa, cepat menghadap Allah. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak mampu, tidak sanggup menghadap Allah, karena mereka mempertuhankan aku, menyembah aku. Akhirnya yang bisa memberikan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi Musa mau jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Apa itu hai Umar? Karena di Madinah ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Itu lembaran Taurat banyak mereka pegang. Datang Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Nabi berkata, apa itu Umar? Ini lembaran Taurat ya Rasulullah. Nabi mengambil, Nabi menyobeknya. Apa kata Nabi? Laukana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyat tabi'ani. Seandainya Musa hidup, dia pasti akan mengikut aku. Itulah mengapa ketika Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil Kalau Tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mikrofon sudah mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Sebetulnya itu hanya cara Allah untuk membuat saya bisa istirahat sejenak. Cuman saya kalau sedang tausiah mikrofonnya mati, itu yang membuat saya agak kecewa, bukan kecewa. Itu satu aja. Kenapa? Ini mesti diulang dari awal lagi. Saya nggak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang mampu memberikan syafaat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hidup di akhir zaman, umur paling pendek baina sittin wa sab'in, umur umat Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun, berapa kali ganti KTP, berapa kali pilkada itu. Tapi umur Nabi Muhammad SAW baina sittin wa sab'in, 60-70. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, ibadahnya paling sedikit, tapi lebih dulu masuk surga. Bibarakati Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa banyak kita di antara kita, khususnya warga Pulau Kalimantan, diperkecil lagi, Kalimantan Selatan diperkecil lagi, Amuntai salawatnya sampai jam setengah 10 malam. Ustaz tahu dari mana? Saya sedang di sini, Besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita malam ini di Amuntai menjadi inspirasi buat daerah-daerah lain insyaallah. Ini kalau di tempat lain saya hadir acara, solawatnya cuma 5 menit, kata sambutannya 1 jam. Kata sambutan dari kepala daerah, kata sambutan wakil rakyat, kata sambutan dari camat, kata sambutan dari polisi, kata sambutan dari TNI, kata sambutan. Udah jam 12 malam barulah berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Langsung sama bismika Allahumma ahya wa amut. Di Amuntai sambutannya hanya satu, yang paling panjang adalah solawat. Maka yang duduk mendapatkan syafaat, yang berdiri mendapatkan syafaat, yang tokonya tutup lebih banyak syafaatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dari mana Ustaz tahu? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu dari guru-guru. Maka guru-guru mengajarkan kita dari mana? Dari Nabi, melalui sahabat, melalui tabi'in, tabi'in sampai kepada abah guru, sampai ke guru-guru kita, sampailah ke kita hari ini, dan kita sosialisasikan dalam takbir akbar pengajian. Apapun nama pengajiannya, datang. Menyambut tahun baru hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, Nisfu Sya'ban, Ramadan, menyambut Ramadan, nuzul Quran, halal bihalal, tahun baru, masuk pas jamaah, melepas jamaah haji. Apapun momennya tetap diisi dengan sodako. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustaz, selawat itu kan pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Somad, saya kemarin buka kitab Sahih Bukhari. Ternyata Sahih Bukhari selawatnya pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan enggak sampai 1 menit. Kenapa salawat kita begitu panjang? Nabi tidak ingin memberatkan umat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi sahabat Nabi beramal panjang, dan Nabi tidak melarang. Dan setelah Nabi meninggal, mereka beramal panjang. Siapa contohnya? Abu Hurairah. Abu Hurairah punya talinya disimpul 1000. Setiap malam sebelum dia tidur 1000 simpul. Buka nama kitabnya Syiar A'lam Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Maka Abu Hurairah memetik 1000 simpul dengan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada Nabi menyuruh bertasbihlah kamu 1000 kali sebelum tidur. Dikhawatirkan memberatkan, tapi bagi umat ini ingin beramal banyak tidak dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Bagaimana kalau aku berselawat dari hariku itu 1/4? Siang 12 jam, malam 12 jam, 24 jam. Ya Rasulullah, ya. Bagaimana kalau hariku itu 1/4 ku isi selawat? Bagus. Bagaimana kalau setengahnya selawat? Bagus. Bagaimana kalau 1/3-nya selawat? Bagus. Bagaimana kalau semua hariku ku isi dengan selawat? Allah menghilangkan kesusahanmu, Allah melapangkan hatimu, Allah memberikan engkau kebaikan dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan hari-hari kita ini berisi selawat semuanya insyaallah. Amin. Sedang naik sampan, apa salahnya berselawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Naik mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bawa motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi lain kepala, lain isinya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain baunya. Kepala yang satu dia mau selawat simpel saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi yang satu lagi dia mau selawat pakai irama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Tergantung selera masing-masing. Ustaz, saya kalau pakai selawat pakai lagu-lagu saya kurang bagus suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz kalau bersuara saya kurang syahdu. Saya mau dalam hati. Mau bersuara, mau di dalam hati, mau di dalam lubuk hati paling dalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat, yusalluna 'alan
Nabi, berselawat untuk Nabi. Selawat Allah turun rahmatnya. Selawat malaikat memintakan rahmat supaya dapat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah untuknya. Lihat tuh Nabi Muhammad, Nabi kalian yang katanya hebat, perlu selawat kalian. Ini orang-orang yang tidak mengerti videonya seliweran di internet. Nabi kalian katanya hebat, katanya penutup para nabi dan rasul, katanya pemegang kunci surga. Kenapa dia masih perlu selawat dari kalian? Nabi Muhammad enggak perlu selawat dari kami. Bodoh. Nabi kami enggak pernah perlu selawat kami. Lalu kenapa kami berselawat? Selawat kami untuk kami. Andai seluruh dunia ini tidak berselawat, apakah kurang derajat kemuliaan Nabi Muhammad? Tidak berkurang sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Satu kali selawat 30 untuk Abdus Somad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu salawat sallallahu alaihi biha asyra, 10 kebaikan. Wa qatan anhu asyra sayyiat, 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, 10 derajat tingkatan kemuliaan diangkat. 10 itu baru satu selawat. Selama kita di majelis ini berapa kali selawat kita? Ustaz Abdul Somad ceramah di gedung olahraga GOR pernah. Ustaz Somad tausiah di stadion pernah. Ustaz Somad tausiah di jalan raya nggak kelihatan ujungnya di Amuntai. Layar. Ini yang namanya selawat ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kalau kita bersolawat, solawat yang nggak ada dalam kitab? Maka solawat itu ada yang solawat ma'thur, solawat yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Musnad At-Tayalisi. Tapi ada solawat yang disusun sedemikian rupa. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada solawatnya, Imam Al-Busiri ada solawatnya, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili ada solawatnya. Disusun secara apik dan indah oleh seorang ulama di Alexandria, Iskandaria, Syekh Abdul Salam Syita. Saya waktu ke Iskandaria bertemu dengan beliau. Abdul Somad, kuhadiahkan, kuijazahkan selawat-selawat para ulama ini kepadamu. Kenapa para ulama menyusun kitab-kitab selawat? Karena mereka nanti ingin saat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersembahkan kalimat yang indah sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum mampu karena kita bukan apa-apa, paling tidak kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita menjadi para ahli salawat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Di kampung saya dari sejak saya kecil ngayun anak, nyambut jamaah haji, pindah rumah baru, mobil baru, motor baru, bini baru. Biasanya mereka membaca solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Biasanya baca Al-Barzanji. Tapi di Palembang, walaupun masih sama-sama Pulau Sumatera, naik ke atas, ini Sumatera Utara, ini Riau, turun ke bawah di Palembang membaca Simtudurar. Lalu kemudian ke Jawa membaca Ad-Dibai, membaca selawat, sampai ke Kalimantan Selatan membaca Habsyi yang ditulis oleh Imam Al-Habsyi, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simtudurar, Habsyi, Diyaul Lamik, Habib Umar bin Hafid hafizahullah wa saddadahu wa ra'ah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bertemu dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun momentumnya, apapun acaranya, isi terus dengan sholawat. Apakah masyarakat siap terus mewariskan tradisi ini kepada anak cucu kita? Jangan ada dusta di antara kita.
Insya Allah. Ibu-ibu yang sedang mengandung anak disuruh bersolawat. Supaya apa? Ibunya tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau ibunya tenang, maka insya Allah anaknya juga tenang, suaminya juga tenang. Kalau suaminya nggak tenang, istrinya juga nggak tenang, anaknya jadi tuyul. Bagaimana mungkin bisa tenang? Hatinya risau. Hati yang tenang tidak bisa ditenangkan dengan materi. Hati yang risau, gelisah, gundah gulana, galau, obatnya hanya zikir. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir. Tadi kan Ustaz Somad sebut zikir. Iya, selawat. Baca Quran zikir. Selawat itu zikir. Kenapa orang-orang yang berselawat itu tenang? Karena orang yang bersolawat, mulutnya mengucapkan solawat, hatinya mengingat Nabi, pikirannya fokus. Tiga ini sejalan. Mulut, telinga mendengar, hati merenung, pikiran fokus. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami, antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim ahwali muqta'ami. Saat mulut bersolawat, telinga mendengar, hati merenung, pikiran fokus. Yang paling jahat di antara semua tubuh kita ini adalah pikiran. Kenapa paling jahat? Pikiran mengatakan, nanti kalau kau pensiun kau makan apa, anak kau sekolah di mana, bini kau nggak bisa shopping, nggak bisa beli emas, nggak ada semuanya, hancur semuanya. Akhirnya pikiran ini membuat jahat. Nanti kalau kau terlalu banyak makan ini, kau kena diabetes meletus, tanganmu dipotong, kau kena kanker, kau kena usus, kau kena penyakit gula darah, kau kena penyakit, kau kena ini, kena ini. Kau pikiran ini yang paling jahat. Ketika orang bersolawat, hatinya, pikiran sejalan, sehingga saat itu itulah yang mendatangkan ketenangan. Pikiran inilah yang paling jahat, karena pikiran ini berkata kalau begini, kalau nanti, kalau itu kenapa orang gila badannya sehat? Kenapa? Karena pikirannya nggak jalan. Oh jadi kalau gitu kita pikiran kita buang aja Pak Ustaz. Jangan. Allah ada memang orang-orang yang dicabut pikirannya. Rufi'al qalam, pena diangkat, tidak mencatat amal. Pertama, anis sobiyi hatta yatalim, anak kecil sampai akil balik. Kedua, anin naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun, akalnya nggak jalan. Ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Kita tidak disuruh gila, kita tidak disuruh jadi anak kecil, kita tidak disuruh menjadi tidur terus. Kita tetap sadar, tapi pikiran kita kendalikan. Orang yang berselawat, makanya siapa yang stres, depresi, anxiety, suntuk, galau pikirannya, solusinya tidak lain adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi tolong bagi yang bekerja di kantor bupati, pegawai, tetap layani masyarakat. Jangan gara-gara ini besok masuk pegawai, assalamualaikum Pak, gimana KTP saya dengan akte kelahiran? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Pas lagi kosong ya kita berselawat daripada main game online. Ini sekarang ketika sedang kosong main game online, tiba-tiba paket habis, pinjaman online. Setelah dapat duit judi online. Ingat nerakanya nggak online. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini masyarakat Kalimantan Selatan, Amontai tetap berselawat. Anak-anak kecil dibawa. Anak kecil. Mereka ini yang akan nanti melanjutkan majelis selawat ini insyaallah. Amin. Hari ini mereka mungkin kelas 1 SMP, tapi nanti 2000, sekarang 2024, 2034, 2044 mereka nanti akan menjadi panitia, toko ditutup lagi. Mereka yang akan menjadi anggota dewan, mereka akan jadi bupati, mereka akan jadi gubernur, tapi mereka ingat nostalgia masa kecil. Masya Allah, mereka berada di tengah grup selawat. Ustaz Somad masih ingat Ustaz ketika datang ke Amuntai tahun 2024? Ingat, saya yang berada di tengah grup itu Pak Ustaz. Saya mau undang Ustaz lagi datang. Ini nanti mereka ngundang kira-kira tahun 2044 lah. Waktu itu mereka sudah jadi anggota legislatif. Waktu itu Bapak Ibu sebagian sudah meninggal. Saya masih hidup. Seandainya umur kita sampai kita laksanakan. Amin. Seandainya umur kita tidak sampai, innamal a'malu binniat. Segala amal diawali dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala orang akan mendapatkan sesuai dengan niat baiknya. Bahkan niatul mukmin khairum min amalihi. Berapa banyak niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Amal bisa disusupi riya, bisa disusupi sum'ah, tapi niat tidak bisa disusupi riya dan sum'ah karena dia belum terlaksana, tapi kita mendapatkannya. Tapi tolong jangan gara-gara ini semuanya niat. Kamu sudah bangun masjid? Sudah Pak Ustaz. Mana? Niat lebih baik. Jangan gara-gara ini besok nggak ada yang sholat subuh, dibangun nih, bangun subuh. Yang penting niat kata Ustaz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat, apapun yang kita risaukan, kegundahan kita, mintakan salawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa ke kuburku, ke makamku. Salawat kita malam ini dari Amuntai dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersembahkan. Ini salawat orang Amuntai. Begitu Nabi melihat salawat orang Amuntai, loh kok ada orang Riau? Pemain naturalisasi. Maka kalau ada majelis selawat datang, duduk, dengar, diam, ngantuk dikit, insya Allah diampunkan Allah dosa-dosa. Maka saya tidak pernah marah kalau ada di majelis selawat ada yang tidur. Kenapa? Berarti hatinya penuh dengan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, orang Korea duitnya banyak tapi nggak bisa tidur malam. Kenapa nggak bisa tidur malam? Stres, depresi. Makan obat tidur, hilang penyakit. Pas bangun kumat lagi. Kita belum lagi tidur baru mendengar bacaan solawat. Itulah hebatnya tenangnya hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita cari dalam hidup ini? Tidak ada yang dicari hidup ini. Yang dicari cuma satu, ketenangan. Nanti kayaknya kalau sudah tamat sekolah, apa sekolah ini pakai seragam, rambut potong pendek. Nanti kayaknya kalau sudah di kuliah tenang ini. Sampai kuliah nggak tenang. Kenapa? Beban makalah banyak sekali. Nampaknya nanti kalau udah selesai kuliah S1, S2 kayaknya agak santai. Sampai S2 makin ribet. Kenapa? Tesisnya 200 halaman. Nampaknya nanti kalau udah selesai ini kalau udah selesai kuliah, udah sidang, nampaknya tenang. Makin nggak tenang. Kenapa? Orang nanya, udah kerja di mana sekarang? Nampaknya nanti kalau udah kerja ini tenang, punya duit. Rupanya setelah kerja
belum juga tenang. Kenapa? Orang nanya terus, kok belum nikah? Nampaknya kalau udah nikah ini tenang. Rupanya setelah nikah enggak juga tenang. Kenapa? Kawan mulai nanya, kok istrinya belum hamil? Nampaknya nanti kalau sudah punya anak tenang ini. Rupanya udah punya anak enggak juga tenang. Kenapa? Karena orang nanya, anaknya kok enggak ada yang perempuan? Satu-satunya ketenangan hanyalah apa kata Nabi, apa kata ulama, memaknai sakinah. Apa itu sakinah? Sururul qalbi bimururil qada. Hati tenang menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditetapkan Allah untuk kita itu indah, dan pikiran ini cara menghentikan pikiran. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa menghentikan pikiran salah satunya adalah dengan bersolawat. Saya akan menghadapi orang banyak di stadion. Ustaz Somad kabarnya malam ini yang akan hadir di stadion 200.000 orang. Panitianya, relawannya 2.000 orang. Nanti Ustaz akan tampil di atas, pentasnya menyala. Begitu mau datang, langit menghitam, hujan gerimis sudah mulai turun, pikiran macam-macam, maka tidak ada yang bisa menenangkan saya. Duduk dan orang bertanya, apa Ustaz baca? Yang saya baca cuma satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu-satunya tempat kita berlindung berpegang hanya Allah, dan satu-satunya jalan menuju Allah hanya melalui pintu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali yang membimbing saya ketika S3 di Sudan. Abdul Somad, aku beri engkau 3. Pertama, bersihkan dirimu dari dosa. Dengan cara apa Syekh? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ibarat cawan kotor, gak bisa diisi dengan air zam-zam karena dia masih kotor. Bersihkan. Cara membersihkannya dengan Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Setelah bersih barulah diisi. Cawan hati yang kotor sudah bersih, isi dengan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nyaman dengan selawat burdah, baca. Selawat dengan saya nyaman senang dengan selawat dibai, baca. Saya nyaman dengan selawat simdurar, baca. Saya tenang dengan selawat Al-Barzanji, teruskan. Inilah Pak Ustadz. Kemarin ada Habib yang ngomong katanya yang paling mantap itu Simdurar Habsyi. Gus, yang satu lagi ada alumni Mesir katanya solawat yang paling bagus itu Pak Ustadz adalah dari Iskandaria, namanya solawat burdah. Bagus. Terus mana yang kamu amalkan? Sampai sekarang belum ada Pak Ustadz. Pilih mana kamu yang paling nyaman, mana yang paling menenangkan, mana yang kamu paling suka. Saya suka kalau pakai duf pakai gendang Pak Ustadz. Bagus. Suka pakai gendang. Apalagi kalau ada kawan yang tidur situ, ambil gendang, pukulkan ke telinganya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Maka ketika kita dalam majelis sholawat, kenapa waktu majelis sholawat ini tidak boleh campur laki-laki dengan perempuan? Karena kita mengharapkan turunnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak mau turun membawa rahmat dan ampunan. Kalau ada ikhtilaf campur aduk, itu maka ada jalan di tengah. Di sebelah sini laki-laki semua, dan di sebelah sini ada juga beberapa laki-laki. Laki-laki ini untuk mengawal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang bertanya, kenapa majelis kita majelis yang khidmah, majelis kita majelis yang hikmat, majelis kita adalah majelis zikir. Ketika kita nanti berhenti dari majelis ini berdiri, apa kata malaikat? Berdirilah kamu, maghfuran lakum. Dalam
dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, malaikat memberikan kabar gembira, berdirilah kamu, maghfuran lakum. Pada saat itu dosa-dosa kamu sudah diampunkan. Pada saat itu kita pulang ke rumah membawa ketenangan. Tidur yang paling lelap adalah tidur malam ini, insya Allah. Dan besok pagi sampai bangun setelah terbit matahari. Nauzu. Jangan jadi ahli solawat tapi nggak sholat subuh. Pas dibangunkan, kenapa kamu nggak sholat subuh? Sudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang kita sudah berada pada bulan Muharram, ujung Muharram. Masih Muharram. Masih Muharram, kita di ujung Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, masuk bulan Maulid. Hari ini kita sudah mempersiapkan diri. Kalau tidak dibuat acara menyambut Muharram, memperingati Muharram, mengenal Muharram, anak-anak bangsa tidak akan pernah ingat. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan Saudi Arabia, tidak memakai kalender. Itulah kenapa perlu diperingati. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa mesti ada pengajian? Kenapa mesti ada tabligh akbar? Kenapa mesti ada maulid? Itu untuk memperingati, mengenang, mengingat. Dengan adanya ini orang tahu apa acara malam ini di Amuntai. Acaranya adalah 1 Muharram, tapi udah lewat. Muharramnya masih ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, ingatlah, fadzakir, buatlah peringatan. Inna fa'ati dzikra, insyaallah semua peringatan itu akan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dengan berkumpulnya malam ini mudah-mudahan umur kita bertambah berkah dan murah rezeki. Bukan kata saya. Nabi yang ngomong begitu. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, goyun sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Yang sakit dijenguk, yang meninggal ziarahi kuburnya. Tadi sebelum kemari saya berziarah ke makam Bapak Haji Abdul Wahid bin Abdul Karim. Dulu saya berfoto dengan beliau, fotonya masih ada, tapi tadi datang ke pusaranya. Kenapa Ustaz ziarah? Untuk mengingat wahai Abdul Somad. Mudah-mudahan kalau kau berziarah, nanti orang Amuntai juga datang menziarahi makam wahai Abdul Somad. Karena kita tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke pentas, saya berkunjung ke rumah Sayyidi Ad-Doktor Syekh Sabran, anak beliau sahabat saya dulu di Mesir. Kami sama-sama berangkat dengan Ustaz Hasan tahun 1998 tanggal 5 September sama-sama di Al-Azhar Mesir. Kami dapat beasiswa ikut tes ujian Kementerian Agama. Maka tadi saya datang menjenguk, mohon doa. Ketika saya datang, kata keluarga, Ustaz bacakan doa. Saya segan, saya murid, saya anak, saya jauh di bawah beliau, saya sahabat anak beliau. Saya hanya membacakan doa. Saya biasa bertawassul kepada Nabi. Biasa saya sebelum baca doa, saya baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Tapi saya segan membacakan itu di depan beliau karena beliau doktor hadis, beliau membacakan Sahih Bukhari. Saya takut ini masih masalah khilafiyah, maka saya tadi membacakan Al-Fatihah. Ya Allah, li syifai syekhina Al-Fatihah. Begitu selesai baca doa, di ujung saya bukakan kepala, saya bilang doakan saya Syekh. Kata beliau, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. 3 kali dia baca. Dalam hati saya takut baca malah dibacakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi bil Mustafa
berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, engkau yang maha luas karunia-Nya. Begitu indah susunan kalimat itu, maka jangan lupa sebelum berdoa, sedang berdoa, setelah berdoa, karena doa lebih cepat istijabahnya kalau kita sandingkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz pakai Sayyidina wa Maulana? Kenapa enggak pakai Muhammad aja? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana adab kita ke Nabi? Saya belum pernah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Kenapa dipanggil Sayyidina? Dia sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Seluruh anak cucu keturunan Adam, ana sayyid, sayalah pemimpinnya. Jangankan dia, cucunya pun kita panggil Sayyidina. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemudanya penghuni surga. Ini pemuda-pemuda yang masuk surga nanti, pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau cucunya saja dipanggil Sayyidina, apalagi kakeknya Sayyidina. Kenapa Ustaz sebut Maulana? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang mengangkat aku jadi pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kalau menyebut namanya saya selalu mengatakan Sayyidina wa Maulana. Mengapa Ustaz sebut Syafi'ina? Karena dialah yang memberikan syafaat kepada saya, kepada kita semua. Mengapa Ustaz mengatakan Habibina? Karena cinta kita kepadanya. La ya Umar, kata Umar, aku lebih cinta kepadamu ya Rasulullah dari hartaku, dari anakku. Tapi kalau dari diriku, aku lebih cinta dari diriku daripada dirimu ya Rasulullah. La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai engkau lebih cinta kepada aku daripada dirimu. Apa kata Umar bin Khattab? Al-an ahabbula anta ahabbu ilayya, engkau lebih aku cintai min nafsi daripada diriku. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu. Itulah mengapa kita menyebutkan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibina wa qurrati a'yunina. Yang paling sejuk dalam pandangan mata kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti dengan berselawat lalu kita membiarkan masjid kosong. Insya Allah kita sudah ramai di jalan karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Besok pun subuh masjid kita seramai ini juga insya Allah. Amin. Kalau nggak percaya, lihat besok subuh. Tapi tentu di masjid-masjid kita masing-masing. Ustaz besok subuh di mana? Saya malam ini langsung pulang ke Banjarbaru dan akan sholat subuh di Masjid Nurul Azhar, di pesantren Nurul Azhar Banjarbaru bersama santri. Jadi tolong besok jangan diperiksa masjid-masjid. Di mana Ustaz Somad? Ternyata dia sholat di hotel. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu khairum minan naum. Ternyata tidak datang ke masjid. Begitu ditanya, kenapa kamu nggak ke masjid? Muazzinnya terlalu slow. Muazzin yang disalahkan. Sampai akhirnya tiba-tiba ada muazzin baru yang suaranya tidak pernah didengar. Tapi ini barulah membuat jamaah ramai datang. As-salatu khairum minan naum. Rupanya pas dilihat ke masjid orang ramai datang, bukan cuma mau sholat subuh, mau ngelihat siapa muazzinnya. Rupanya Babinsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga malam ini Bapak TNI Polri hadir semuanya. Mudah-mudahan mereka masuk surga sama seragamnya sekalian. Bapak Ibu bangga enggak melihat polisi tentara datang pengajian? Adik-adik Banser hadir pengajian. Maka kalau sudah begini, insya Allah berwarna-warni warna baju, berwarna-warni warna kita. Ustaz Somad pun malam ini ramai sekali warnanya. Tapi insya Allah kita semua akan disatukan dalam satu ikatan. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi selesai salawat jam 9.30, lalu saya pun berdiri di sini setengah 10. Sekarang sudah jam setengah 11. Rupanya kalau kita berdiri di depan orang yang ahli salawat nggak terasa lama. Saya tadi mata saya tajam begitu ke belakang ke kanan kiri mau ngelihat berapa orang yang nguap. Nggak ada yang nguap. Ternyata orang Amuntai ini sehat-sehat. Kalau ada orang nguap sedang pengajian, itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Ya Amuntai sehat semua, tidak digoda setan karena ahli sholawat, enggak cacingan karena makanannya bergizi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ustaz Somad di mana-mana tausiah tetap standar internasional 600 ml. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam, diberikan kebaikan dunia akhirat. Amuntai, Kalimantan Selatan tetap diberikan pemimpin yang adil dan amanah sehingga negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Puncak daripada tablik akbar bukan tausiahnya, puncaknya adalah doa. Mari kita amin doa yang akan dipimpin oleh guru kita, ulama kita. Abdul Somad datang kemari ingin mendapatkan keberkahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ditutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Muallim Haji Ahmad Saukani Asik kepada beliau. Tafadhal alaihi mashkura. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على النور والأنوار وسر الأسرار وتريا الغيار ومنتهى بالأسرار سيدنا محمد المختار والأطهار والصبر عددنا من وأفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سادات كل بالبدايات والنهايات خليفة الأبواب حسن السماوات والأرض وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرنا أن نصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas memohonkan ampun dan maaf seandainya terdapat kesilapan atau hal-hal yang tidak pada tempatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.